Sudah boleh? Silakan Pak Riyadin. Rekam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru mau mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut di pembelajaran, Pak Guru mau sampaikan sedikit. Nanti kalau Pak Guru tanya, bagaimana kabarnya anak-anak? Jawabnya, Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Bagaimana? Bisa anak-anak? Bisa. Siap. Ulang lagi, Ustaz, ulang Itu, lagi. Pak Guru, bagaimana kabarku anak-anak sekalian? Alhamdulillah wa syukurillah. Allahu Akbar. Allahu liman Akbar. hamidah. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita, pelajaran fikih, terlebih dahulu saya mau minta Abdillah memimpin doa terlebih dahulu supaya kegiatan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan panjang-panjang ya, doanya seperti biasa Aminah saja. lagi Bu, Ini aminah. kayak Pak Mudin saja, saya mimpin doa terus. Mari Aminah. teman-teman kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Amin. Oke, terima kasih. Bagaimana? Masih semangat anak-anak? Semangat. Oke. Sebelum lanjut di pembelajaran, terlebih dahulu Pak Guru mau mengecek kehadiran kalian. Siapa di antara kalian yang tidak hadir? Ahlan sakit, Ahlan, kenapa sakitnya Ahlan? Sakit apa? pusing mikirin Bu Aminah. Aduh, kasihan Ahlan, jangan begitu ya. Kita doakan sama-sama, semoga cepat sembuh, Ananda Ahlan. Selanjutnya, jadi cuma Ahlan saja yang tidak hadir. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, Pak Guru ingin bertanya tentang pelajaran kita yang kemarin. Masih ingat tidak pelajaran kita kemarin? Pelajaran kita yang kemarin yang ada hubungannya dengan rukun Islam yang ketiga. Coba apa kira-kira itu? Rukun Islam yang ketiga? Apa? Ismail? Astria? Apa? Puasa ya. Jadi pelajaran kita yang lalu adalah pelajaran tentang puasa. Nah, sekarang yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah pelajaran yang ada kaitannya dengan bulan puasa, yaitu tentang salat tarawih. Jadi pelajaran kita tentang salat tarawih. Namun sebelum lanjut, Pak Guru mau membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari pelajaran tentang sholat tarawih, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat tarawih. Itu yang pertama. Nanti setelah kita selesai mempelajari pelajaran ini, kita dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian sholat tarawih. Terus yang kedua, setelah kita mempelajari pelajaran tentang sholat tarawih, peserta didik mampu berperilaku jujur dan toleran dalam berinteraksi dengan teman dan guru di sekolah, keluarga, dan tetangga di rumah. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan waktu dan bilangan sholat tarawih. Dan yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan bilangan sholat tarawih, ya, itu tujuannya. Jadi tujuannya ada 4.
Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, pada kesempatan ini Pak Guru akan memperlihatkan sama kalian hostnya dulu, mohon izin. Mohon izin. Mana ini? Mohon izin, host izinkan, tidak bisa scan share screen. Tidak, aku juga. Sudah? Mana ini? Mana dia? Ini. Oke. Nah, anak sekalian, sekarang mohon diperhatikan. Pak Guru mau memperlihatkan sama kalian yang ada di papan tulis. Kira-kira itu gambar apa? Nah, anak sekalian, coba perhatikan. Gambar apa kira-kira? Gambar orang sholat. Orang sholat. Sholat apa itu? Kurang tahu juga, belum dibilang. Cuma orang sholat. Oh iya. Tapi sudah ditahu kalau itu adalah gambar sholat, orang sholat. Nah, sekarang tadi Ismail sudah menjawab ini tentang gambar tentang orang sholat. Sholatnya sendirian atau berjamaah ini? Berjamaah Pak Guru. Berjamaah. Ya. Jadi tadi sebelum Pak Guru menunjukkan gambar ini, Pak Guru sudah sampaikan pembelajaran kita adalah sholat tarawih. Jadi yang ada pada gambar ini adalah gambar orang sementara sholat Tarawih. Ya. Nah, sekarang sholat tarawih itu dilaksanakan di mana? Ada yang bisa menjawab? Di masjid, Pak. Masjid. Boleh di masjid. Boleh di masjid biasanya. Biasanya di masjid. Kalau di rumah boleh tidak? Eh, Boleh. Kemudian Pak Guru tanya lagi. Sholat tarawih itu berjamaah atau sendiri-sendiri? Berjamaah. Ya, Jamaah, Pak. berjamaah. Ya, kalau sendiri boleh enggak? Sendiri boleh, Pak. Boleh. Jadi sholat tarawih bisa dilaksanakan dengan berjamaah, bisa juga dengan sendiri. Sendiri. Nah, sekarang untuk lebih lanjutnya pada pembelajaran ini Pak Guru mau pingin kalian berdiskusi. Pak Guru mau bagi kalian dalam 4 kelompok. Ya, sekarang dibentuk kelompoknya dulu. Seperti biasanya, kelompok 1, ketuanya Abdillah. Dicatat dulu ya. Kelompok 1, ketuanya Abdillah dengan teman-temannya seperti biasanya. Kelompok 2, Ahlan. Sakit, Ahlan Pak. mana? Ananda Ahlan. Sakit, Pak. Tadi ada kok. Kemana lagi itu? Ahlan dengan teman-temannya. Yang ketiga, kelompok 3, Fauzi dan konco-konconya seperti biasa. Yang keempat adalah Ismail. Jadi kelompok 4, Ananda Ismail. Sudah dibentuk kelompok ya? Silakan dibentuk kelompok. Selanjutnya. Apa nama konco di kelas ini? Ada nama konco. Iya, banyak temannya itu di belakang ada Amina, ada Noni dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Kemudian masing-masing kelompok Pak Guru kasih tugas dengan pertanyaan yang berbeda-beda.
Ya, jadi nanti ada 4 pertanyaan. Kemudian setelah didiskusikan dengan teman sekelompoknya, nanti kalau sudah dapat hasilnya, sudah dapat jawabannya, dipresentasikan secara bergantian masing-masing kelompok. Bagaimana, sudah paham? Tekniknya tadi sudah ya? Oke, jadi yang pertama saya bacakan tugasnya kelompok 1. Kelompok 1 dicatat Abdillah, Ananda Abdillah, tolong dicatat tugasnya. Yap. Dicari apa pengertian sholat tarawih dan hukumnya. Itu saja. Nah, ini Abdillah makan terus ini. Dari tadi Pak Guru sudah bilang, kalau di dalam kelas jangan makan. Ya, Pak Guru kasih maaf sekarang, untuk nanti jangan sampai diulangi lagi. Dengar Abdillah? Siapa? Disuruh mencatat tugasnya untuk didiskusikan, malah makan. Aduh, pelanggaran ini. Sudah dicatat dalam pikiran, Pak. Oke, jadi Pak Guru ulangi. Kelompok 1 tugasnya cari pengertian sholat tarawih dan hukumnya. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2, Ananda Ahlan, tolong dicatat berapa, dicari, didiskusikan dengan temannya, berapa jumlah rakaat sholat tarawih. Tuh. Jadi berapa rakaat sholat tarawih. Yang ketiga, kelompok 3, didiskusikan dengan temannya, apa bacaan niat sholat tarawih. Bacaannya sholat tarawih itu bagaimana. Selanjutnya kelompok 4, bagaimana cara mengerjakan sholat tarawih. Itu ya. Sudah paham semuanya tadi ya, tugasnya masing-masing. Sekarang silahkan didiskusikan. Waktunya 10 menit. Kenapa Mina disuruh diskusi bermain? Tidak bermain, Pak. Ini Pena terjatuh di bawah meja ini. sana kemari, ya. Sana kemari. Pak Guru lupa sampaikan, dicari di halaman 100, itu tentang materi sholat tarawih. Ada bukunya Vicky kan, yang sudah dibagikan minggu lalu. Dasep, kerja Dasep. Hadir, Pak. Ya, dikerja ya. Jangan bermain, temannya cari jawaban kamu main-main. Fauzi ngelamun itu, Pak. Fauzi lagi. Mau nyari tapi ngelamun. Garuk-garuk kaki dia, Pak. Ada enggak kira-kira di buku kalian itu, di buku paket? Jawabannya. Ismail, Sudah, Pak, sudah semua. sudah selesai? Sudah selesai semua? Abdillah selesai? Sudah, Pak. Ya, Ahlan sudah selesai kelompok 2? Kalau kemana Ahlan ini ketua kelasnya? Diganti wakilnya sama Dasep. Hilang, pindah. Kelompok 3, Fauzi, Ananda Fauzi sudah? Fauzi kabur, Pak. Oke. Ananda Ismail sudah ya? Sudah, Pak Guru. Kalau sudah sekarang Pak Guru minta tiap-tiap kelompok membacakan. Biar di tempat duduknya saja, yang penting dibacakan. Silakan Abdillah, kelompok 1, dibacakan tentang pengertian sholat tarawih dan hukumnya. Ya, Pak. Boleh digeser itunya, Pak. Oh, PowerPoint-nya, ya, Pak. sengaja memang ini.
Kan nanti mau dijelaskan nanti. Itu. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan saya mempresentasikan bersama teman-teman tentang pengertian sholat tarawih dan hukum sholat tarawih. Sholat tarawih menurut bahasa artinya santai. Santai seperti di pantai. Jadi kita hendak melaksanakan sholat tarawih harus dengan keadaan yang santai. Tidak usah terburu-buru karena kita baru saja berbuka puasa. Itu arti pengertian tarawih dari segi bahasa. Kemudian menurut istilah pengertian tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan. Hukumnya sunnah muakkad, dilaksanakan baik sendiri maupun berjamaah. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, bagus sekali ya jawabannya, bagus. Jadi itu tadi kelompok 1 tentang pengertian sholat tarawih. Sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Tadi tugasnya jumlah rakaat sholat tarawih. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 Ahlan tidak ada. Wakilnya Dasep. Ananda Dasep. Silakan dibacakan. Aduh, saya lagi Pak. Ahlan kemana tadi temanmu itu si Ahlan? Kabur Pak. Aduh. Belum mandi dia Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pertanyaan yang Bapak ajukan terkait jumlah rakaat sholat tarawih ya Pak. Ya. Ya. Belum. Untuk jumlah rakaat sholat tarawih itu yang kami temukan berbeda-beda ya Pak. Ya. Ada yang 8 rakaat dengan witir 3 jadi 11. Ada juga yang 20 rakaat ditambah witir 23 rakaat. Bahkan ada juga yang 36 rakaat Pak. Itu kami temukan itu kenapa berbeda-beda, itu tidak adanya satupun hadis sahih yang secara tegas menetapkan jumlah rakaat tarawih gitu ya Pak. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang jumlahnya. Itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus kerjanya kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang lanjut di kelompok 3. Untuk kelompok 3 silakan dipresentasikan. Tugasnya tadi adalah tentang bacaan niat sholat tarawih. Silakan Nanda Fauzi dibacakan bagaimana niatnya sholat tarawih. Niatnya usolli sunnat tarawih rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, itu jadi niatnya tadi. Usolli sunat tarawih rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Ya. Jadi sekarang kelompok 4. Kelompok 4 ketuanya Ananda Ismail. Tadi tugasnya adalah cara mengerjakan salat tarawih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Cara mengerjakan sholat tarawih sama dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Hanya di sholat tarawih tiap 2 rakaat ada salam. Yang mungkin itu saja singkatnya Pak Ustadz. Oh iya, bagaimana? Tepuk tangan. Yang lain silakan tepuk tangan ya. Untuk kelompok 3 bagus sekali. Jadi itu tadi adalah hasil kerja kelompok kalian.
sekarang kembali ke posisi semula ya, duduk seperti semula supaya kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, sekarang Pak Guru mau mengulang kembali tentang salat tarawih. Jadi, salat tarawih menurut bahasa artinya adalah santai. Jadi, ketika kita hendak melaksanakan salat tarawih harus dengan keadaan yang santai, tidak usah terburu-buru karena kita baru saja berbuka puasa. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah artinya adalah salat sunnah malam yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan. Sedangkan hukumnya, hukum sholat tarawih adalah sunat muakkad, yaitu sunat yang diharuskan. Jumlah bilangannya ada 8 rakaat, ada 20 rakaat. Niatnya tadi sudah dibacakan oleh Ananda Fauzi, usuli sunat tarawih rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Itu ya. Jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Pak Guru ingin memberikan soal sama kalian sebelum kita akhiri pelajarannya. Ya, Pak Guru mau berikan soal sama kalian tentang pelajaran kita yang tadi. Apakah kalian dapat memahami atau tidak? Ya, bisa dipahami atau tidak? Ini ada soal, dijawab. Ya, ada 5 soal. 5 soal ini dijawab sekarang. Sekarang dikerjakan. Nomor 1, sholat sunat yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan adalah titik-titik. Nomor 2, sholat tarawih ditutup dengan melaksanakan sholat titik-titik. Sholat tarawih disebut juga dengan qiyamul titik-titik. Yang keempat, hukum melaksanakan sholat tarawih adalah titik-titik. Yang kelima, sholat tarawih sebaiknya dilaksanakan secara titik-titik. Sekarang kita dari nomor 1 dulu. Langsung dijawab. Ya, enggak usah dicatat. Nomor 1, salat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan adalah titik-titik. Siapa yang bisa jawab? Silakan. Salat sunat yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Salat sunat tarawih, Pak. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Dasep. Ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2. Sholat tarawih ditutup dengan melaksanakan sholat titik-titik. Siapa bisa jawab? Ayo. Tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Guru. Ya. Sama Ismail tadi. Ya, Ismail silakan. Sholat witir, Pak Ustadz. Ya, bagus. Berarti masih ingat. Yang ketiga, sholat tarawih disebut juga dengan titik-titik. Siapa lagi? Aminah. Sholat tarawih disebut juga dengan qiyamul titik-titik. Dasep atau Abdillah? Ya mulai, Pak. Mulai, Pak. Bagus. Masih ingat semua berarti. Sekarang yang keempat, hukum melaksanakan sholat tarawih. Hukumnya apa melaksanakan sholat tarawih? Sunnah muakkad. Ya. Sunat muakkad, Ustaz. Bagus. Ya, Bu Aminah Bagus, 100. masih ingat pelajarannya. Yang kelima, sholat tarawih sebaiknya dilaksanakan secara titik-titik. Secara bagaimana ini maksudnya ini? Secara berjamaah, Pak. Bagus, Aminah. Jadi kalian masih ingat semua ya tentang pelajaran kita. Jadi sekarang Pak Guru mau tutup pelajaran kita. Ada yang mau ditanyakan enggak kira-kira? Ya, kalau enggak ada, Pak Guru mau tutup pelajaran kita kali ini. Akan tetapi sebelum kita mengakhiri pelajaran, untuk pertemuan kita yang akan datang, pelajaran kita adalah tentang salat witir. Ya, diingat nanti malamnya
dipelajari, memang dibaca-baca supaya pagi kita belajar sudah ada bayangan tentang salat witir. Sebelum berakhir, kita akhiri pelajaran ini dengan membaca doa. Silakan Ismail barangkali membaca surat Wal Asri, dipimpin teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sabar. tawassaw. Amin. Ya, terima kasih. Akhirnya semoga pembelajaran kita ini bermanfaat. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.